Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmadi Sofyan alias Atok Kulop. Saya mau diri Gizinika. Bagaimana kabarnya Bang? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Begini nih Bang, saya mau nanya soal pemali orang tua kita tempo dulu. Di tengah masyarakat kita tempo dulu, ada kepercayaan yang sampai sekarang masih populer dan dipercaya oleh masyarakat modern, yaitu kalau kita nabrak kucing bisa bikin sial atau bakal dapat musibah. Nah, apakah hal tersebut benar atau kan hanya sekedar mitos? Terus kita kan nggak sengaja nih nabrak kucing, tiba-tiba ketabrak. Pastinya kita nggak mau dong dapat musibah atau celaka. Kira-kira apa yang umumnya dilakukan untuk menetralisir atau menghindari musibah akibat nggak sengaja nabrak kucing tersebut? Itu saja sih pertanyaan dari Maudi buat Bang Ahmadi Sofyan. Dijawab serius, jangan ingel-ingel loh. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maudi, salah satu gadis di Kabupaten Bangka Tengah. Saya kebetulan sekarang ini berada di Bangka Tengah, tepatnya di Desa Baskara Bakti. Kebetulan ada acara. Jadi sekalian saya menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara Maudi. Memang pamali tempo dulu masih tetap populer di tengah masyarakat kita sampai hari ini adalah nabrak kucing itu bisa bikin kita sial. Saya sendiri punya pengalaman pribadi 2 kali mengenai nabrak kucing. Pertama, saya nabrak kucing bersama sopir. Terpaksa sang sopir itu tengah malam harus membuka bajunya dan membungkus mayat kucing. Yang kedua, saya sendiri waktu tahlilan, pergi tahlilan ke sebuah kampung dan saya harus melakukan hal yang sama, yaitu pakaian dalam saya yang karena waktu itu saya pakai batik dan batiknya masih baru, sehingga saya menggunakan pakaian dalam untuk membungkus mayat kucing yang saya tabrak. Sobat dan para cucu atau kolop, pamali tempo dulu itu banyak hal yang menarik untuk kita kupas. Pamali tempo dulu itu memiliki banyak filosofi dan memiliki banyak hal dalam kehidupan kita di era modern seperti sekarang ini. Dalam agama Islam dan mungkin juga dalam agama lain, kucing adalah salah satu binatang yang dilarang keras untuk dianiaya, apalagi dibunuh. Bahkan menurut berbagai riwayat, kucing adalah binatang kesayangan baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memiliki kucing kesayangannya yang diberi nama Muza. Itu ya nama kucing kesayangan Rasulullah. Rasulullah sangat sayang sekali pada kucing. Baik, yang pertama, kucing adalah binatang yang pemalu dan ia akan menjauhkan diri dari manusia atau keramaian ketika dirinya hendak mati. Makanya kita sangat jarang sekali melihat bangkai kucing. Ternyata kucing memiliki insting untuk mengetahui bahwa usianya sudah semakin dekat dengan kematian. Oleh karenanya dia berusaha menjauh, mencari tempat yang sepi dari jangkauan manusia untuk meninggalkan dunia ini. Selain itu, konon saat dalam keadaan sakit atau sekarat, kucing sangat membutuhkan ketenangan, kenyamanan, sehingga ia menjauhkan diri dari yang namanya keramaian. Itu. Yang kedua, kucing dan manusia adalah simbol kedekatan antara binatang dengan manusia. Ini simbol. Seperti yang saya ceritakan tadi, kucing adalah binatang yang paling dekat dengan manusia. Bahkan ia adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menabrak kucing, artinya ada rasa kedekatan dan penyesalan diri kita sebagai manusia. So, mengurusi bangkainya menurut saya adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Bukan karena kita takut tertimpa kesialan akibat menabrak kucing, tetapi lebih pada sifat kasih sayang dan bentuk penyesalan. Jadi bukan karena kita takut bahwa itu akan menjadi sial. Yang ketiga, mengapa untuk menetralisirnya itu biasanya dipakai baju? Mengapa baju yang kita pakai itu menetralisir seperti yang ditanyakan oleh saudari Maudi tadi? Menurut saya itu adalah bentuk dari tanggung jawab dan kasih sayang si penabrak. Seperti saya dan kawan saya lakukan, baju yang kita gunakan bisa jadi hanyalah simbol bahwa di saat kita menabrak menggunakan pakaian tersebut menunjukkan kepada arwah sang kucing bahwa kita menyayangi dirinya. Sedangkan musibah tersebut karena ketidaksengajaan
Mungkin seperti itu. Bahkan kalau kita tidak menggunakan baju, orang tua tempo dulu menggantikannya dengan beberapa koin uang receh sebagai simbol dikuburkan bersama bangkai kucing. Jadi itu untuk menetralisir, itu adalah pakaian yang kita gunakan, bisa pakaian luar, bisa pakaian dalam, atau dengan koin receh. Nah, menjawab dari pertanyaan Maudi, benar nggak sih menjadikan kita sial atau kita akan terkena musibah? Iya, kalau kucing yang kau tabrak itu ada pemiliknya. Iya, kalau pemiliknya itu tentara, polisi, orang garang, orang kaya, orang yang menyayangi banget, nah itu bisa sial, bisa diminta ganti rugi. Tetapi bukan itu yang dimaksud, yang ditanyakan. Intinya begini, musibah bisa datang kapanpun dan dimanapun. Dalam bukunya Rhonda Byrne yang berjudul The Secret tentang hukum tarik-menarik, dalam salah satu bagian di buku tersebut ia menuliskan bahwa orang yang memikirkan hal buruk bakalan terjadi pada dirinya atau menanamkan hal yang buruk pada otaknya, maka otak akan mengamplikasikan pikiran tersebut, dan mau tidak mau seluruh tubuh orang tersebut akan memanggil hal buruk pada dirinya. Nah, intinya ada pada pikiran kamu sendiri. Namun kita hidup harus tetap waspada dan percaya bahwa kehidupan itu memiliki keterkaitan antara manusia, alam, dan hal yang gaib. Kita tidak bisa lepas manusia, alam, hal gaib. Tuhan berada di atas dan kita berada di bawahnya. Nah, itu semuanya memiliki keterkaitan. Sobat dan para cucu atau kolop, bagaimana sih, benar nggak sih apa yang ditanyakan Maudi tadi, mitos tersebut? Itu semua tergantung pandangan sobat dan para cucu atau kolop. Apakah nabrak kucing itu bisa sial atau tidak? Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa setiap tindakan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetap harus kita lakukan hal yang terbaik. Memang tidak ada orang yang mau menabrak sesuatu seperti kucing atau binatang lainnya, bahkan kodok sekalipun, bahkan tikus sekalipun, bahkan ular sekalipun. Kita tidak mau menabrak. Tetapi ketika itu terjadi, etika kita dari sisi kebinatangan, karena kita punya sifat kemanusiaan, mari kita jaga. Mari kita perlakukan dengan baik. Agar apa? Agar kesialan itu. Karena ada keterkaitan, keterikatan antara alam manusia dengan hal-hal yang gaib. Nah, sobat dan para cucu atau kolop, hal seperti ini kembali pada diri masing-masing. Sekali lagi, apa yang dituturkan orang tua tempo dulu, karena mereka memiliki pengalaman kehidupan lebih dulu dari kita. Maudi, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya cuma bisa seperti itu. Ini juga agak tergesa-gesa karena saya sudah ditunggu dalam sebuah acara. Seperti biasa, ada pantun buat kita semua. Kalau cacing jatuh ke perigi, angkat kardus di atas kepala. Kalau kucing tak lagi bergigi, alamat tikus berpesta pora. Kucing simbol hukum, tikus simbol koruptor. Jadi, ya. Terima kasih. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa ngopi